pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi bagi jemaat semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa yang memberikan kami napas dan kehidupan, dan kami dapat menerima hari yang baru dalam sukacita dan penyertaan-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan dan memotivasi kami dalam menjalani aktivitas kami. Berkuasalah Tuhan dalam roh-Mu, memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi di hari Kamis hari ini yaitu dari Imamat pasal 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Topik, tegakkanlah keadilan. Imamat adalah kitab orang-orang Lewi atau para imam. Perhatian utama dalam kitab ini adalah hal kekudusan masyarakat Israel. Kudus berarti dipisahkan oleh Allah untuk sebuah tujuan yang khusus. Kekudusan dihadirkan dan dinyatakan dengan ritus ibadah penyembahan yang tepat, serta senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Kita membaca pada pasal 18 hal tentang kudusnya perkawinan. Pasal 19 kudusnya hidup. Pasal 20 kudusnya umat Tuhan. Dan pasal 21 kudusnya para imam. Pasal 17-27 menekankan tentang bagaimana penyembahan serta keadilan menjadi kesatuan yang harus dihidupi oleh bangsa Israel. Salah satu dari pasal tersebut yaitu pasal 19 yang menekankan tentang kudusnya hidup, merupakan firman Tuhan dalam renungan pagi ini yaitu Imamat 19 ayat 15 seperti yang telah saya bacakan tadi. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini merupakan pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Musa dan merupakan ketetapan dan peraturan untuk dipegang dan dilakukan dalam hidup umatnya. Tuhan menyatakan bahwa kekudusan hidup merupakan prasyarat dan jaminan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Sehingga umat harus menyatakan serta menghidupi firman sebagai aturan, pedoman, etika dan etiket dalam perilaku, menjadi patron dan norma yang mengatur serta menuntun dalam seluruh kehidupan. Menjauhkan diri terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang atau yang dipantangkan, memberikan perhatian kepada orang tua, keluarga dan sesama, dan bahkan kepada orang miskin yang tidak punya, orang asing atau pendatang. Karena mereka juga dahulu adalah orang asing ketika menjadi budak di negeri Mesir. Sehingga berpedoman pada titah Taurat yang menjadi pedoman hidup. Dan dalam Nats kita mengingatkan 3 kali kata jangan, yaitu jangan curang di pengadilan, jangan membela orang kecil dengan tidak wajar, serta jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Namun ada satu kata yang meneguhkan, yaitu bagian terakhirnya. Tetapi
engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik hikmah dari firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita? Ketika kepada kita ada diserukan, diingatkan atau ditegur oleh seseorang atau orang lain dengan kata jangan, berarti kita mendapatkan tempat di hati dari orang yang menyampaikan tersebut. Orang tersebut masih mengasihi kita dan mengajak kita agar berubah, tidak lalai, tetap konsisten dan komit serta konsekuen terhadap suatu yang pada etis moralnya tetap berada dalam posisi yang pas atau tepat. Mungkin pada saat itu sadar atau tidak, kita sudah bergeser dari pedoman dan bahkan kita hampir jatuh dan jauh dari pedoman tersebut, sehingga seseorang itu mengingatkannya. Maka bersyukurlah bila masih ada yang mengingatkanmu. Demikianlah kasih itu ditransfer sehingga tidak ada yang binasa tetapi mendapatkan keselamatan. Allah adalah sumber kebenaran dan kasih. Dia menginginkan umatnya hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman untuk saling mengasihi. Dia memberikan firman-Nya menjadi peraturan, ketetapan, perintah, dan tuntunan untuk ditegakkan. Dia berpihak kepada keadilan karena hidupnya adalah benar dan kudus. Dapat kita baca dalam ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Orang kecil sangat diperhatikannya karena orang kecil sangat butuh dalam pendampingan. Kita mengetahui siapa orang kecil yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya orang tua atau yatim piatu, yang dikejar dan disesah, difitnah dan sebagainya, adalah bagian daripada orang-orang kecil yang butuh perlindungan. Demikian Allah membenci orang yang mendua hati, tidak punya pendirian. Orang Batak menyebutkan marina dilapik, nama saya maniula. Karena Allah memberikan yang terbaik, yaitu hati yang kudus, sehingga menjadikan hati yang ditempatkan dalam kita menjadi mahkota, sehingga kita menjadi wali atau mandatarisnya. Sehingga yang diinginkannya sebagaimana dalam bagian nats terakhir, itulah yang dirindukannya untuk kita hidupi dalam kehidupan ini, yaitu tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Sekali lagi, mengadili sesamamu dengan kebenaran. Dengan demikian menjadi hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan adalah kesediaan mempersembahkan hidup menjadi ibadah baginya. Kita hidup mangula, marparbue, karena hidup kita adalah sebuah pertanggungan jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Memang kita penuh dengan resiko, sehingga sering saya sebutkan, doakan kapalmu selamat. Berorientasi ke tujuan, karena bersama dengan Tuhan. Hidup yang terberkati adalah hidup yang memberkati dan menjadi berkat, serta mau dan mampu mensyukuri berkat Tuhan yang sudah diterima dan dimiliki. Ingat, hidup terbatas. Pakailah kesempatan bersama Tuhan selagi hari siang dengan saling tolong-menolong dan meneguhkan. Hidup dan hidupilah, serta tegakkanlah keadilan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajak kami untuk menegakkan keadilan dengan senantiasa kami menjaga dan memperhatikan perintah dan tuntunan Tuhan sehingga kami hidup di dalam jalan dan kebenaran Tuhan, serta kami dapat mengadili sesama kami dengan kebenaran dengan bersandarkan kepada firman-Mu. Biarlah kiranya firman menjadi kekuatan dan semangat yang peneguh bagi kami. Berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami. Dan Tuhanlah memberkati sanak kekasih dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan yang di dalam penderitaan, duka, sakit. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penyembuhan. Kepadamu kami berserah kehendak-Mu lah yang jadi.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, berangkatlah dan berkaryalah dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi